kelompok 4. Nama saya Karina Nur Aprilia Rizal dengan NPM 242151111098. Perkenalkan, nama saya Nafisa dengan NPM 242151111110. Perkenalkan, nama saya Novi Latifa dengan NPM 24215111111006. Perkenalkan, nama aku Nina Nurmaliani dengan NPM 242151111087. Oke teman-teman, di sini kita akan berdiskusi mengenai video yang dibuat oleh Ibu Evi Nur Aprianti yang sedang mengajar di SMP Tauhid Darut Tauhid Boarding School Bandung. Dan di sini kita akan menganalisis komponen-komponen apa saja yang terdapat pada video tersebut. Selamat menyaksikan. Oke, setelah kita menonton videonya, kita lanjut mau menganalisis dari video yang sudah kita tonton. Oke teman-teman, setelah kita melakukan diskusi, kita akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang keterampilan mengajar yang dilakukan oleh Ibu Evi. Nah, jadi pada keterampilan pertama yaitu bertanya, di sini ada 11 komponen dan semuanya Ibu Evi penuhi dan semuanya kriterianya ada di penjelasan dari Ibu Evi dari video tersebut. Jadi intinya yang pada keterampilan pertama itu Bu Evi memenuhi semua kriterianya. Contohnya seperti mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat. Nah, di situ Bu Evi juga langsung memberikan pertanyaannya itu jelas dan singkat, tidak bertele-tele. Nah, lalu ada memusatkan perhatian siswa. Sudah kita lihat di video, Bu Evi memberikan kesempatan siswa untuk berdiskusi atau ya untuk mereka berpikir. Yang kedua, ada memberikan penguatan. Nah, keterampilan kedua itu memberikan penguatan. Dari 11 komponen, ada 2 komponen yang tidak terpenuhi. Nah, seperti yang terpenuhnya itu ada memberi penguatan verbal, memberi penguatan berupa mimikri, memberi penguatan gerak badan, memberi penguatan dengan cara mendekati, memberi penguatan pada kelompok siswa, memberi penguatan dengan jelas, dengan segera, menunjukkan kehangatan dan keantusiasan, memberi penguatan secara bermakna, dan juga menghindari respon negatif. Nah, lalu yang tidak memenuhinya atau tidak ada, itu tuh memberi penguatan berupa simbol atau benda. Lalu ada memberi penguatan kepada pribadi tertentu. Itu mungkin dari keterampilan yang kedua. Dilanjut dengan keterampilan ketiga. Oke, selanjutnya itu di keterampilan yang ketiga ada mengadakan variasi. Nah, dari beberapa poin-poin tentang mengadakan variasi ini, kalau hasil diskusi kita, Bu Evi itu sudah memenuhi semua. Maksudnya jadi kayak dari poin-poin yang diberikan ya, Bu Evi memenuhi yang poin-poin yang yang ada gitu kan di lembar kerja ini ya. Contohnya itu variasi dalam gaya mengajar. Nah, jadi Bu Evi itu nggak yang cuma diem aja ngajar gitu di depan papan tulis cuma menjelaskan, tapi Bu Evi itu bergerak-gerak gitu. Jadi dia punya mendekati siswa, terus pindah lagi ke tempat yang lain. Jadi dia nggak hanya diem di satu tempat. Nah, jadi itu terpenuhi. Terus berikutnya itu ada menggunakan variasi intonasi. Nah, Bu Evi dalam menjelaskannya itu memberikan
berbagai intonasi. Misalnya kalau saya dia sedang bertanya, ya suaranya dinaikkan biar kitanya, maksudnya nggak yang jadi marah ya, tapi kayak gimana gitu kan. Terus kalau misalnya lagi ngejelasin ya normal gitu. Jadi di situ kan ada variasi intonasi. Berikutnya itu ada memberikan penekanan butir-butir penting dalam mengajar. Nah, jadi kayak misalnya ada kan di video ini tuh Bu Evi membahas tentang aritmatika sosial ya. Jadi kayak apa kalian pernah berbelanja terus mendapatkan diskon? Nah, kan itu ada penekanan tuh dalam butir-butirnya. Diskon kan berarti termasuk ke dalam aritmatika sosial. Nah, itu beberapa poin yang ada di dalam keterampilan ketiga, yaitu mengadakan variasi. Jadi dari 8 poin Bu Evi itu memenuhi semua gitu. Nah, selanjutnya ke keterampilan yang keempat, yaitu menjelaskan. Dari 7 poin yang ada, Bu Evi itu 7-7-nya terpenuhi gitu poin-poinnya. Jadi Bu Evi ya memenuhi keterampilan yang menjelaskan. Nah, beberapa poin tentang keterampilan menjelaskan itu ada menggunakan kalimat yang efektif. Jadi kayak kalimatnya ya tidak yang bertele-tele terus langsung kayak ya udah berarti kalimatnya efektif gitu untuk digunakan. Terus ada menggunakan alat bantu yang di sini tuh kalau hasil diskusi kita alat bantu untuk Bu Evi mengajar. Contohnya Bu Evi kan menggunakan laptop untuk sebagai alat bantu media belajarnya ya, terus proyektor kan untuk melihatkan materi agar lebih jelas gitu biar anak-anak juga lebih paham sama materinya. Terus memberikan contoh yang relevan ya. Jadi kayak yang dibahas di video ini kan tentang aritmatika sosial yang diskon ya. Berarti Bu Evi itu menjelaskan tentang berbelanja di mall. Itu kan contoh yang yang relevan dengan kehidupan kita dengan materinya juga kan. Nah, jadi itu dari 7 poin yang keterampilan menjelaskan Bu Evi memenuhi. Selanjutnya keterampilan kelima oleh Nafisa. Baik, untuk keterampilan yang kelima itu mengenai membuka dan menutup pelajaran. Nah, ada 9 komponen dan di 9 komponen itu yang pertama ada menarik perhatian, menimbulkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa. Nah, Bu Evi itu memicu rasa ingin tahu siswa, jadi siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang akan Bu Evi ajarkan. Lalu yang kedua, memilih posisi dengan tepat. Ini tuh ada nampak, jadi Bu Evi berdiri di tempat yang membuat siswa bisa melihat dan mendengarkan Bu Evi dengan jelas. Lalu yang ketiga, memilih kegiatan pembelajaran sesuai dengan topik. Nah, Bu Evi juga mampu memilih kegiatan yang relevan dengan topik atau pembahasan yang akan Ibu Evi ajarkan. Lalu yang keempat, menggunakan alat bantu dengan tepat. Bu Evi juga menggunakan alat bantu seperti yang Karina sudah jelaskan tadi di keterampilan keempat. Yang kelima, melakukan interaksi yang bervariasi. Bu Evi juga memberikan metode interaksi dengan yang bervariasi, contohnya seperti adanya diskusi kelompok. Lalu yang keenam, menyampaikan indikator pembelajaran. Bu Evi juga menyampaikan indikator pembelajaran dengan jelas agar siswa bisa memahami tujuan dari pembelajaran yang diajarkan tersebut. Lalu yang ketujuh, mengaitkan antar pelajaran. Nah, ini itu tidak ada karena Bu Evi tidak mengaitkan antar pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti matematika collab dengan fisika itu tidak ada di pembelajaran Bu Evi. Lalu yang kedelapan, meninjau rangkuman yang dibuat siswa. Bu Evi mengontrol diskusi materi yang sedang siswa kerjakan. Lalu yang kesembilan, memberi pemantapan, memberi PR, tugas, rencana yang akan datang. Ini itu tidak ada, jadi Bu Evi tidak melakukan komponen seperti memberi tugas atau PR. Lalu untuk keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan 6, memimpin diskusi kelompok kecil. Nah, yang pertama ada 12 komponen. Yang pertama ada memusatkan perhatian. Bu Evi bisa menarik perhatian siswa dan mempertahankan fokus para siswa. Yang kedua, merumuskan tujuan. Bu Evi juga memberikan arahan pembelajaran dan memastikan bahwa siswa memahami apa yang Bu Evi jelaskan. Yang ketiga, merumuskan kembali masalah. Bu Evi mendorong siswa untuk memecahkan suatu permasalahan dan berpikir kritis dengan cara diberikannya tugas mengenai harga diskon. Lalu yang keempat, menjelaskan langkah-langkah diskusi. Bu Evi menjelaskan terlebih dahulu bagaimana langkah-langkah diskusi yang akan dilakukan mengenai pengisian LKPD. Lalu yang kelima, menandai persetujuan dan ketidaksetujuan. Nah, ini tuh tidak nampak, jadi Bu Evi tidak memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai persetujuan atau ketidaksetujuan mengenai suatu pernyataan. Yang keenam, meneliti alasannya. Ini juga tidak nampak, Bu Evi tidak melakukan komponen mengenai meneliti suatu alasan. Yang ketujuh, memotivasi siswa untuk bertanya. Bu Evi tidak melakukan komponen mengenai motivasi ini.
Lalu yang kedelapan, menunggu respon siswa. Bu Epi menunggu atau memberikan jeda kepada para siswa agar bisa merespon pertanyaan yang diajukan. Yang kesembilan, memberi dukungan atau penguatan. Ini tidak nampak karena Bu Epi tidak melakukan komponen memberi dukungan atau penguatan kepada para siswa. Yang kesepuluh, memberi kesempatan siswa untuk berpartisipasi. Bu Epi memberikan kesempatan kepada para siswa untuk berpartisipasi dengan dilakukannya presentasi. Yang ke-11, mencegah pembicaraan berlebihan. Ini tidak nampak karena Bu Epi tidak melakukan komponen tersebut. Yang ke-12, terakhir, menutup diskusi bersama siswa dengan cara merangkum. Nah, Bu Epi menutup pembelajaran dengan merangkum pembelajaran dari awal sampai akhir mengenai aritmetika sosial. Sekian pemaparan mengenai keterampilan 5 dan 6, dilanjutkan ke keterampilan 7 dan 8 yang akan disampaikan oleh Nina. Oke, jadi kali ini aku akan mengulas lagi hasil diskusi kita dari nomor 7 dan 8 ya. Untuk keterampilan ke-7 itu untuk dalam mengelola kelas. Nah, dalam keterampilan ke-7 ini hampir semua komponen terpenuhi ya dari 7 poin. Namun ada satu poin yang menurut kami hasil diskusi kami itu tidak ada. Nah, yang ada itu mulai dari menunjukkan sikap tanggap. Dalam hal ini Bu Epi tentunya sangat menunjukkan sikap tanggap karena contohnya tuh gini, Bu Epi merespon dengan baik gitu setiap pertanyaan dari yang diberikan oleh siswa. Kemudian membagi perhatian kepada siswa juga ya, karena Bu Epi tidak hanya berfokus pada satu siswa, tapi secara menyeluruh gitu. Terus memberikan petunjuk dengan jelas, kemudian memberikan teguran. Ya, teguran itu diberikan kepada siswa yang saat itu sedang presentasi, namun dalam PPT-nya itu kurang lengkap gitu. Jadi tidak dituliskannya harga barang. Nah, kemudian memberikan penguatan tentu saja. Kemudian dalam mengelola kelompok, Bu Epi juga sangat baik dalam keterampilan ini karena membagikan kelompok dengan baik gitu ya, dan membantu tugas setiap kelompok yang kesulitan mengerjakan tugas. Namun ada satu poin yang tidak terpenuhi di sini, itu mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah. Nah, menurut saya dalam video ini tidak terdapat tingkah laku yang menimbulkan masalah, jadi tidak ada. Kemudian dalam keterampilan ke-8 yaitu mengajar perorangan, di sini 100% ada ya semuanya, mulai dari merespon tanggapan siswa, memperhatikan reaksi siswa, mencerminkan perencanaan kegiatan, memberikan nasihat, dan menyediakan alat dan sumber belajar ya, misalkan jelas ya ada PowerPoint dan LKPD juga. Terus melaksanakan pendekatan yang menyenangkan. Nah, pendekatan yang dilakukan Bu Epi itu menurut kami sangat menyenangkan gitu, dimana dia itu lebih aktif dan banyak interaksi dengan siswa. Kemudian mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat. Nah, dalam tugas LKPD itu kan menentukan diskon ya. Nah, harga dan untung rugi suatu barang itu mendorong siswa untuk berpendapat barang apa yang harus dipilih dan berapa harga diskon yang harus ditentukan gitu. Kemudian dalam poin terakhir mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, dalam diskusi terlihat sangat jelas ya, terdapat dorongan agar siswa dapat menyelesaikan tugasnya. Salah satunya Bu Epi memberikan waktu, jadi membatasi waktu gitu. Contohnya 15 menit lagi selesai ya. Nah, hal itu merupakan salah satu contoh untuk mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, dah selesai. Oke, itu hasil analisis kelompok kami tentang video yang dibuat oleh Ibu Evi. Mungkin cukup sekian dari video menganalisis keterampilan mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.